Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang masih sama, channelnya Teguh ANS. Lama tidak ketemu dengan saya, yang tentunya para subscriber dan para penonton sudah kangen ya. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu. Halo subscriber, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan rezekinya lancar. Dan halo para penonton yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, kemudian dinyalakan loncengnya dan bagikan videonya. Jika tertarik pada video ini, tolong sampaikan pada orang yang lain. Kalau dirasa kurang memuaskan, tolong sampaikan pada saya. Oke, lanjut saja. Masih di dunia perporangan, dan hari ini pada bulan Juni 2021, ini musimnya musim panen, sebenarnya sudah musim panen, dan kabarnya harganya agak menurun. Tapi dalam video kali ini saya tidak akan membahas tentang harga porang, kenapa menurun atau bagaimana, tapi saya ingin mengulas dari pertanyaan-pertanyaan orang seputar tentang perporangan. Begini sahabat-sahabat, dalam perjalanan kurun waktu ini ada yang beberapa yang menanyakan tentang saya, baik di lewat WA, Facebook, Instagram, atau di channel YouTube juga ada yang tanyakan terkait dengan perporangan. Pertanyaannya kalau saya ringkas seperti ini, Bang, bagaimana sih antara porang yang ada naungannya dengan tidak ada naungannya? Kalau kita baca di beberapa beberapa literatur itu, porang memang bisa tumbuh di bawah sela-sela pohon atau bisa ditumpang sarikan dengan tanaman yang lain. Jadi bagaimana hasilnya antara porang yang dinaungi dengan tanaman lain atau dengan porang yang tidak dinaunginya? Memang kalau kita lihat di literasi atau di semacam buku, blog, terus web, ada beberapa yang menyampaikan juga kepada saya bahwa porang itu memang bisa tumbuh di bawah naungan. Saya pun juga menyampaikan seperti itu, bahwa porang itu memang bisa tumbuh di bawah naungan. Tetapi kalau kita melihat hasil antara porang yang tumbuh di bawah naungan dengan porang yang tidak ada naungannya atau tanpa naungan atau tidak ditumpang sarikan, itu jelas berbeda. Baik yang mana, saya akan menunjukkan ini hasil saya sendiri dan perawatannya pun sama. Kira-kira nanti sahabat-sahabat menonton atau para subscriber bisa membandingkan dan bisa menganalisis sendiri. Jadi ini saya tidak kalau mereka-reka juga tidak, dan ini akan saya tunjukkan realnya. Karena ini lahan saya ini yang di belakang ini kebetulan hari ini sudah saya bongkar dan sudah saya lihat hasilnya bagaimana. Nanti sahabat-sahabat bisa melihat atau membandingkan dengan yang tidak dinaungi. Dan kemungkinan juga video saya ini tidak sama dengan hasil sahabat-sahabat yang atau para petani porang yang lainnya dengan hasilnya yang dinaungi. Dan memang hari ini saya mau menunjukkan bagaimana sih hasil porang yang di bawah naungan atau porang yang ditumpang sarikan dengan tanaman yang lainnya. Oke. Tapi kalau persepsi saya ini salah, tolong sampaikan kepada saya. Tapi kalau persepsi atau video saya ini benar, tolong sampaikan kepada orang lain gitu. Jadi seperti ini. Ini adalah di lahan saya, lahan porang saya ini yang hari ini saya panen. Ini saya buat video ini pukul 9, dan sampai pukul 9 ini belum
terlihat panas. Sebenarnya kalau ditanya naungannya apa Bang? Naungannya di lahan saya itu tidak begitu banyak. Cuma ada beberapa kayu itu, dan ya cuma kecil-kecil seperti ini. Seperti itu. Seperti itu juga. Karena memang ini adalah dulunya bekas sawah, dan ini sama orang tua saya tidak lagi diproduktifkan untuk sawah, sudah lama dibongkorkan. Karena di sawah pun hasilnya padinya juga tidak begitu bagus, tidak begitu melimpah. Karena pukul 9 belum terkena sinar matahari. Tidak ada naungannya di lahan saya, dan juga seperti ini. Tapi yang menjadi alasannya saya tunjukkan, ini naungannya itu yang di sebelahnya saya itu. Nah, itu milik tetangga-tetangga saya. Naungannya itu ada pohon-pohon yang besar itu, yang tidak atau yang menghalangi sinar matahari masuk. Jadi seperti itu. Kalau di lahan saya tidak ada sebenarnya naungannya. Terus bagaimana Bang hasilnya? Hasil dari porang saya itu seperti ini. Nah, saya tunjukkan. Saya tidak mengada-ngada dan tidak mereka-reka. Ya, ini sudah 2 musim. Porang saya ini sudah 2 musim. Terus perawatannya pun sama. Pupuk yang saya gunakan pun juga sama. Hasilnya ini segini. Ini yang paling besar atau yang ukuran besar saya rata-ratakan segini. Nih, ini yang paling besar, bahkan juga ada yang seperti ini hasilnya. Nah, seperti itu, seperti ini, dan juga seperti ini. Tuh. Jadi seperti itu hasilnya. Kalau tidak percaya, saya belum saya masukkan karung. Ya seperti ini. Saya tunjukkan sama sahabat-sahabat dan para penonton. Seperti itu hasilnya. Nah, hasilnya juga seperti itu. Tidak ada yang besar, rata-rata kecil dan jelek. Artinya jelek itu tidak bulat bagus gitu ya, tapi gini loh, seperti ini loh. Ini besar tapi ya agak busuk seperti ini. Itu loh Bang, kenapa seperti itu? Ya saya tunjukkan tadi, karena di sini di lahan saya ini pukul 9 belum terkena sinar matahari. Terus kanan kiri banyak pohon-pohon yang besar dan banyak naungannya, sehingga ini berbeda dengan apa yang ada di teori literasi atau di teori buku atau teori para ilmuwan tentang pertanian, bahwa porang itu bisa tumbuh subur dan bisa menghasilkan yang umbi yang besar ketika di bawah naungannya. Benar, memang tumbuhnya subur, daunnya lebat. Ini di porang di belakang saya itu dulu pohonnya besar-besar, lebat. Kalau tidak percaya, cek saja di video saya yang lainnya. Pohonnya memang besar dan daunnya lebar-lebar, terlihat subur gitu. Tapi kalau kita melihat hasilnya ya seperti itu tadi. Jadi intinya seperti ini. Para sahabat itu kalau kita analisis analisis saya sendiri, ini seperti ini. Porang itu memang tumbuh subur. Karena pohon suburnya itu kan bisa dilihat dari luarnya saja. Daunnya yang lebat, batangnya yang tinggi, batangnya yang besar, daunnya yang lebat, terus kata-katanya itu banyak. Tetapi kan kita tidak tahu bagaimana proses yang di dalamnya. Di dalamnya itu ternyata di dalam tanah ya. Ini seumpama umbi gitu. Ini akar porang ini ternyata kalah dengan akar-akar yang lainnya. Akar-akar yang lainnya itu akar-akar yang tumpang sari yang lainnya. Jadi terbelilit atau istilahku dililit gitu sama akar-akar lainnya. Wah, mau berkembang ini sangat sulit. Selain itu begini, ketika ini kita rabuk, kita pupuk, pakai bahasa apa ini saya? Kita pupuk, ternyata
porang itu, pupuk porang itu yang kita gunakan untuk porang itu disedot oleh tanaman yang lainnya sehingga porang ini akan kalah. Nah, seperti itu. Jadi analisis saya seperti itu. Lah, tapi kan itu di lahannya Bang Teguh nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada tumpang sarinya, nggak begitu banyak tumpang sarinya. Betul, memang tidak banyak begitu tumpang sarinya, cuma ada beberapa pohon dan itu pun juga tidak begitu berpengaruh. Pengaruhnya dari lahan sebelah atau lahan milik orang lain gitu. Selain itu gini, di lingkungan saya itu ada namanya bahasanya di tempat saya itu tinggul gunung. Tinggul gunung itu ketika lahan itu berada di antara bukit dan kekurangan sinar matahari untuk waktu pagi dan siangnya itu. Sehingga untuk berproses pertumbuhan, proses pemasakan makanan untuk porang yang mau disimpan di umbinya itu sangat berkurang sekali. Dan porang saya ini kebetulan memang adanya sinar matahari itu ketika sudah jam 11 ke atas sampai kisaran sore ya gitu. Jadi ya seperti itu, nanti bisa dibuktikan sendiri milik sahabat-sahabat petani porang yang lainnya atau yang lainnya. Dan kalau enggak percaya nanti saya akan tunjukkan bagaimana porang ketika memang benar-benar tidak ada naungannya. Insya Allah seperti itu. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Ini video perjumpaan kita, lama tidak ketemu. Semoga hari ini dan selanjutnya kita semakin sukses. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Salam porang mania dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.